Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tryoutku. Pada video kali ini kita akan membahas cara cepat mengubah bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif ataupun sebaliknya. Tetapi soal yang sering keluar itu adalah soal yang meminta untuk mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif ya, karena jarang banget soal yang meminta pangkat positif diubah ke pangkat negatif. Di sini ada rumus umum yang bisa kita gunakan, yaitu A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh soalnya adalah misalkan ada A pangkat min 2, itu sama artinya dengan 1 per A pangkat 2. Ada 2 pangkat min 5, itu sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Nah, hampir mirip dengan pangkat negatif ke pangkat positif. Ketika pangkat positif diubah pun, rumus yang kita gunakan adalah A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat min M. Contohnya kalau misalkan ada B pangkat 3, dia akan menjadi 1 per B pangkat min 3. Kalau ada angka 5 pangkat 2, akan menjadi bentuk negatifnya adalah 1 per 5 pangkat min 2. Cuma yang merubah pangkat positif jadi negatif ini jarang banget soal meminta pola seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya. Nah, di sini saya ada satu buah soal poin A. Ubahlah bentuk pangkat berikut ini menjadi bentuk pangkat positif. Di sini ada A pangkat min 2 per C pangkat 4, B pangkat min 3. Nah, yang kita ubah adalah pangkat negatif. Jadi kalau misalkan pangkatnya udah positif, ya udah diamin aja, nggak usah diapa-apain lagi. Nah, A pangkat min 2 itu kalau kita ubah ke bentuk pangkat positif akan menjadi 1 per A pangkat 2 ya. Poin yang ini ya, 1 per A pangkat 2. Sedangkan yang B pangkat min 3 ini akan menjadi 1 per B pangkat 3. Berikutnya, yang C pangkat 4 kita kalikan dengan 1, akan menjadi poin seperti yang di bawahnya. Di sini kan jadi C pangkat 4 per B pangkat 3. Ingat, di sini ada pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu akan berubah menjadi perkalian, tetapi angka pecahan yang kedua itu dibalik. Jadi yang tadinya C pangkat 4 per B pangkat 3, itu dibalik jadi B pangkat 3 menjadi C pangkat 4. Sehingga kalau kita kalikan, ini 1 kali B pangkat 3 akan menjadi B pangkat 3. Kemudian bagian penyebutnya atau bagian bawahnya adalah A pangkat 2 ketika kalikan C pangkat 4 akan menjadi A pangkat 2 C pangkat 4. Jadi jawaban akhirnya yang ini ya. Nah, sekarang cara cepatnya gimana? Cara cepatnya adalah kita perhatikan beberapa aturannya sebentar. Nah, cara cepatnya adalah bilangan pangkat negatif yang berada di atas pembilang yang berada di atas atau pembilang itu dipindahkan ke bawah menjadi penyebut. Sebaliknya, bilangan pangkat negatif yang berada di bawah atau berposisi sebagai penyebut, dia akan dipindahkan ke bagian atas menjadi pembilang. Sedangkan bilangan pangkat yang positif ini nggak berubah posisinya, jadi tetap. Nah, contohnya tadi kan ada A pangkat min 2, ini soalnya sama. A pangkat min 2, di sini ada C pangkat per C pangkat 4, B pangkat min 3. Nah, berarti kan si A pangkat min 2 kan dia kan negatifnya di atas, maka dia akan berubah menjadi positif, dia harus pindah ke bawah. Ya, dia pindah ke bawah. Jadi si A pangkat min 2 akan pindah ke bawah, tapi pangkatnya udah jadi positif. Sedangkan yang B pangkat min 3, karena dia berada di bawah, maka dia akan berpindah ke atas. Pangkatnya jadi positif. Sedangkan C pangkat 4, karena dia udah positif, nggak usah kita apa-apain lagi, cukup ditulis ulang. Jadi hasilnya adalah B pangkat 3, A pangkat 2, C pangkat 4. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ini pasti sama hasilnya dengan bagian atas. Ya, B pangkat 3 per A pangkat 2, C pangkat 4. Sama. Nah, soal berikutnya nih, kita coba pakai cara cepat ya, yang poin B, soal poin B. Nah, perhatikan di sini C pangkat min 5 itu kan negatif di bagian bawah ya, atau penyebut ya, dia akan pindah ke bagian atas. Kita pindahkan ke atas. Ini berubah jadi positif. Sedangkan yang B pangkat min 4, dia karena di atas, berarti dia akan berpindah ke bawah menjadi positif. Sedangkan A pangkat 3, karena dia udah positif, dia akan tetap posisinya. Jadi jawaban cepatnya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mau pakai cara cepat ini, bisa digunakan di soal pilihan ganda ya. Tapi kalau misalkan untuk soal esai, lebih baik teman-teman pakai cara yang manual tadi, karena biasanya guru itu lebih suka cara yang panjang seperti ini, jadi ketahuan nih langkahnya dapat dari mana, angka akhirnya dapat dari mana, dibandingkan teman-teman langsung pakai cara yang seperti ini. Jadi ini tuh cocok untuk soal pilihan ganda. Jadi kalau misalkan soalnya esai dia nggak cocok, karena cukup simpel banget, nanti teman-teman malah disangka nyontek lagi ya gitu. Nah, demikian
video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang merasa bermanfaat, boleh like dan subscribe ya. Sampai jumpa kembali di video yang berikutnya.